Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bersama-sama diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kewajiban kita bersama. Semoga amal ibadah yang telah kita lakukan ini dan yang akan kita lakukan senantiasa dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan semoga kita semua kelak akan memperoleh syafaatul uzma dari Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, kemarin kita telah membahas tentang hal-hal yang dapat menghilangkan keimanan kita atau yang dapat menghilangkan status kemusliman dan kemukminan kita bersama, sehingga akan menjadikan seseorang menjadi orang yang murtad. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua dijauhkan dari hal-hal tersebut, sehingga sampai nanti di penghujung ajal kita bersama kita menjadi orang-orang yang membawa iman dan Islam kita, sehingga menjadi orang yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan sebuah pembahasan tentang apa yang diwajibkan bagi kita selaku orang tua, yang harus kita beritahukan, kita kasih tahukan kepada anak-anak kita, sehingga dengan harapan ketika kita telah mengarahkan dan mendidik serta memberitahukan tentang hal-hal ini kepada anak-anak kita, apa yang senantiasa menjadi harapan setiap orang tua, yakni menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, akan bisa kita wujudkan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin. Tambihun ay hadhihi tambihun, adapun ini merupakan sebuah peringatan. Inna awwala wajibin 'alal aba'i lil aulati ta'limuhum anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam bu'isa bi Makkah wa mata wa dufina bil Madinah. Inna awwala wajibin, sesungguhnya pertama kali kewajiban, wajib alal abai, atas orang-orang tua, lil auladi, kepada anak-anaknya, itu ta'limuhum, itu memberitahukan aulad annan nabiyah, kepada sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bu'isa, itu diutus siapa Kanjeng Nabi Muhammad di Makkah, di kota Mekah. Wa mata, dan wafat siapa Kanjeng Nabi, wa dufina, dan dimakamkan siapa Kanjeng Nabi bil Madinati, di kota Madinah.
Yang pertama kali yang harus kita kenalkan kepada anak-anak kita setelah mereka kita ajarkan dengan dua kalimat syahadat, yakni kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita harus mengenalkan anak-anak kita harus memberitahukan kepada anak kita bahwasanya Rasulullah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bu'itsa bi Makkah. Beliau dilahirkan di kota Makkah. Jadi kita kenalkan kepada anak-anak kita tentang siapakah Nabi yang diutus kepada kita, yakni Nabi Muhammad. Kalau bisa lebih rinci lagi dirinci. Kalau pengen rinciannya biasanya di dalam kitab-kitab Ad-Dibaghi atau di dalam kitab-kitab Maulid. Jadi kitab Maulid itu yang dibaca kalau waktu Maulidan itu ya, mulutan nih katanya orang Jawa simpelnya. Itu sejarahnya Rasulullah. Jadi mulai dari siapakah orang tuanya Rasulullah, nasabnya Rasulullah sampai kepada terakhirnya, di situ semuanya disebutkan. Terus sejarahnya bagaimana perjalanannya hidup Rasulullah, mulai beliau ketika masih dalam kandungan seorang ibu, beliau sudah ditinggal wafat oleh abahnya Said Abdullah, terus sampai kalau di dalam kitab Maulid itu rata-rata sampai nanti kelahiran, bahkan sampai perjalanannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma kadang-kadang karena itu dibaca Arabnya saja, kadang sing baca yo nggak ngerti, sing dengarkan juga nggak ngerti, dianggapnya kayak bacaan mantra-mantra tertentu. Bukan, sebetulnya itu sejarahnya Rasulullah. Makanya biasanya kalau di acara maulid kan gitu, dimulai dari laqad ja'akum, habis itu wis sara-sarasen. Kalau saya zaman kecil itu kalau maulid itu dibaca runtut dari depan sampai terakhir gitu. Nah, sekarang enggak, wis mendingan ngerawuhkan kiai terus suruh ceramah gitu aja. Sehingga harusnya kiai itu kalau ceramah di acara maulid yang diceritakan ya Kanjeng Nabi. Nah, sekarang ngalar gak ketemu karuane, kadang untuk politik kemana-mana malahan akhirnya. Sebetulnya harusnya ceritanya tentang Rasulullah, mulai dari awal daripada Rasulullah sampai kepada biasanya yang dibaca langsung diambil fahtazzal arsyu taraba wastibsyara wazdadal kursi. Itu cerita tentang bagaimana kejadian yang terjadi ketika Rasulullah hendak dilahirkan oleh seorang ibu Siti Aminah ke dunia ini. Itu kejadian yang terjadi. Cuma karena bentuknya bahasa Arab, kadang-kadang kalau memang tidak disampaikan oleh para penceramah, para kiai, para ustadz, kadang-kadang ya nggak ngerti itu karepnya apa, isinya apa gitu. Itu sejarah biasa. Dan itu adalah merupakan sebuah kewajiban bagi kita orang tua untuk mengenalkan anak-anak kita kepada sosok seorang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I'lam, mengetahuilah siapa engkau, anna awwala ma yalzimu al-mukallafat ta'allumu syahadataini wa ma'nahuma wa jazama i'tiqadahu. Anna awwalama, sesungguhnya pertama kalinya perkara, yalzamu yang wajib apa, ma al mukallafa kepada orang mukallaf. Orang mukallaf itu orang yang sudah baligh, ya, orang yang sudah menginjak umur baligh. Lah baligh itu ciri-cirinya itu, ya, ciri-cirinya laki-laki maupun perempuan ketika sudah pernah mengalami ihtilam atau pernah mengalami mimpi basah. Ini biasanya umur 9 tahun ke atas. Atau kalau seorang wanita ketika sudah umur 9 tahun kok dirinya sudah mengeluarkan darah, maka tersebut dinamakan darah haid, sehingga mulai saat itu dirinya berstatus sebagai orang yang sudah baligh atau yang kita sebut dengan mukallaf.
Nih sampai gede kok enggak mimpi ihtilam, enggak pernah mimpi basah. Kalau seandainya perempuan juga enggak pernah mengalami haid, maka mentok ukuran terakhir yaitu umur 15 tahun. Itu standarnya orang yang balik. Nah, ketika orang balik kok mempunyai akal, sempurna akalnya, maka dirinya berstatus sebagai mukallaf. Apa itu mukallaf? Orang yang mulai mendapatkan perintah-perintah untuk menjalankan perintahnya agama. Itu dinamakan orang mukallaf. Apa yang harus diketahui oleh setiap orang mukallaf? Pertama kali, ta'allumu syahadataini, yaitu mengetahui tentang dua kalimat syahadat, wa ma'nahuma, dan artinya syahadataini. Pertama kali yang diwajibkan bagi setiap orang mukallaf mempelajari tentang apa maksud daripada dua kalimat syahadat, yakni ucapan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi ini dimengerti maksudnya bagaimana. Di samping itu wajazama i'tiqadahu, wajazama, dan memantapkan siapa al-mukallaf i'tiqadahu, kepada keyakinannya mukallaf. Dua kalimat ini harus senantiasa dijadikan sebuah keyakinan bahwasanya dirinya bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusannya Allah. Ini yang harus ditanamkan pertama kali. Sebab tanpa dua kalimat ini, fajami'ul ibadah mulghah, semua ibadah tidak akan ada gunanya. Sering saya katakan, boleh orang itu bersedekah, menyalurkan hartanya kepada orang lain, tapi dirinya tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, dirinya tidak mempunyai keyakinan tentang dua kalimat syahadat, maka amal yang mereka lakukan tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Summa ta'allumu dhawahiri ilmi tauhidi wa sifatillahi ta'ala wa illam yakun 'anid dalili. Summa ta'allumu dhawahiri ilmi tauhid, kemudian mempelajari dohir-dohirnya ilmu tauhid, wa sifatillahi ta'ala, dan sifatnya Allah ta'ala. Wa ilam yakun, dan sekalipun tidak ada apa ta'allumu ilmu tauhid, tidak ada itu anid dalili, itu tentang adanya dalil. Langkah yang selanjutnya untuk mengkokohkan keyakinan seseorang tentang ketuhanannya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dirinya harus mengetahui tentang ilmu tauhid. Apa itu ilmu tauhid? Ilmu yang mempelajari tentang keesaannya Allah Subhanahu wa ta'ala, ilmu yang mempelajari dan mengenalkan seorang hamba tentang siapakah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini indal asy'ariyin, menurut pendapatnya ulama-ulama ahli mazhabnya Imam Asy'ari, menyampaikan kita, karena Allah itu adalah hal yang gaib, Allah itu tidak bisa kita lihat dengan mata kita, maka kita akan bisa mengenali Allah dengan menggunakan sifat-sifatnya. Makanya diajarkanlah kepada kita ketika waktu kita masih kecil, dikenalkan dengan sifat-sifatnya Allah. Nih kita tahu sifat-sifatnya Allah, nanti kita akan bisa memberi kriteria. Seandainya ada orang ngaku-ngaku dirinya menjadi seorang Tuhan, kita tahu, oh tidak bisa, karena syaratnya Tuhan itu sifatnya harus wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis, qiyamuhu binafsi, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Sifat nasfiyah yang ada 13.
Ini minimal harus kita ketahui. Kalau ada sesuatu dirinya mengaku sebagai seorang Tuhan, atau kita dikasih informasi dari orang lain bahwasanya dirinya adalah Tuhan, tapi tidak memenuhi ke-13 sifat tersebut, yakinlah bahwa itu tidak pantas untuk menjadi Tuhan. Seperti seandainya ada orang ngasih tahu kepada kita bahwasanya Nabi Isa itu adalah Tuhan. Tinggal kita urutkan saja dari sifat itu, kriteria itu. Patut enggak, ada enggak pada dirinya Nabi Isa? Seandainya kita urut, wujud artinya ada. Oh benar, Nabi Isa itu ada. Masuk kedua, kidam. Nabi Isa itu kidam apa enggak? Artinya kidam itu dahulu. Dirinya ada tanpa tanpa didahului dengan ketidakadaan. Itu namanya kidam. Ternyata Nabi Isa itu ada setelah dilahirkan oleh seorang ibu. Ya leren, sudah nyampe situ saja sudah pantas untuk kita jadikan sebagai Tuhan dan seterusnya. Ini. Jadi dengan kita mengetahui sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan bisa mengambil pemahaman yang atau keyakinan yang sangat kuat tentang ketuhanannya Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai sifat wajib jumlahnya 20, sifat muhalnya 20, sifat jaiznya 1. Ini yang wajib bagi Allah ada 41 sifat. Kalau bagi utusannya Allah ada 9 sifat, 4 sifat wajib bagi setiap utusan, 4 sifat mohal bagi setiap utusan, dan 1 sifat jaiz bagi setiap utusan. Dulu pernah saya ajarkan kepada anak-anak di TPQ. Saya buat karangan untuk lebih memudahkan anak-anak kita untuk mempelajari tentang ilmu tauhid, kenal dengan siapa Rasulullah, kenal dengan siapa itu Allah. Saya bikin itu, saya ngambil dari kitab Aqidatul Awam karangannya Imam Al-Marzuki, cuma bentuknya bahasa Arab. Nah kalau mau nerangkan kelamaan, biar untuk hafalan anak-anak saya bikin, saya tulis dengan menggunakan bahasa Indonesia. Alhamdulillah manfaat sampai ke murid-murid saya, ada yang di Bali, ada yang di mana, banyak yang menggunakan kitab saya itu, alhamdulillah. Tujuannya satu, biar anak-anak kita kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini karena itu adalah merupakan sebuah kewajiban bagi diri kita semua. Wah nanti kapan-kapan wis hatam kitab ini atau gimana, nanti kita coba belajar ngaji ilmu tauhid. Untuk lebih meyakinkan. Kadang-kadang kita kan yang penting pokok sholat gitu aja, nyembah kepada Allah. Allah itu siapa? Yombo gak ngerti, yang penting Allah gitu aja. Itu kalau indah madhabi Imam As-Sanusi, menurut madhabnya Imam Sanusi, di dalam pemahaman ilmu tauhid, orang yang hanya mengatakan siapa Tuhanmu? Allah. Allah itu siapa? Yes pokok Allah. Wes pokok kalau kamu masih mengatakan Tuhan kamu itu Allah, kamu akan saya bunuh, saya potong-potong. Tetap Tuhan saya Allah, sekalipun saya nggak tahu itu siapa Allah. Ini nih, sekalipun yakinnya kayak gitu, itu Indas Sanusi, menurut Imam As-Sanusi mengatakan itu masih belum orang yang mukmin karena dirinya masih belum kenal secara benar kepada Tuhannya. Sehingga kalau ilmu tauhid nanti satu persatu itu dipelajari, mulai sifat wujud. Apa artinya wujud? Apa bukti kalau Allah itu wujud? Kidam, apa itu artinya kidam? Kenapa Allah itu harus mempunyai sifat kidam? Ini semuanya dirinci di dalam kitab yang namanya biasanya pelajaran ilmu tauhid. Nek katanya orang modern sekarang namanya ilmu teologi. Itu adanya di dalam ilmu tauhid. Itu mulai kalau di paling kecil itu menggunakan Aqidatul Awam, atasnya sedikit biasanya menggunakan Fathul Majid, atasnya sedikit menggunakan Kifayatul Awam, yang lebih tinggi menggunakan yang namanya Ummul Barahin, itu Ad-Dasuqi ala Ummul Barahin. Itu biasanya jenjang untuk mempelajari tentang ilmu tauhid.
Summa ma yahtaju ilaihi li iqamati faraidid dini ka arkanis sholati was shaumi wa syurutihima waz zakati in malaka malan nisaban walau kana hunaka sa'in. Summa ma yahtaju, kemudian setelah pertama kali tadi mengetahui tentang atau mempelajari tentang dua kalimat syahadat, dilanjutkan harus mempunyai keyakinan yang kuat tentang dua kalimat